Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini, di rumah Allah tentunya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selamanya selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya harapan kita semua ingin meraih satu kebahagiaan, baik kehidupan di dunia apalagi nanti di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah yang pertama ini, marilah kita sejenak merenung firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-Fatir ayat 29. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita semua. Barang siapa orang yang mengharapkan satu keuntungan, satu kebahagiaan, baik kehidupan di dunia apalagi nanti di akhirat, setidak-tidaknya Allah memberikan penjelasan di dalam surat Al-Fatir ayat 29 yang tadi dibacakan di dalam mukadimah. Ayat ini kurang lebih memiliki makna, setidak-tidaknya ada 3 indikator orang yang akan mendapatkan kemuliaan, baik kemuliaan yang diberikan Allah di alam dunia ataupun kemuliaan tentunya nanti di alam akhir. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Artinya kalau berbicara kitab Allah, ada kitab Allah yang wajib kita imani. Yang kedua, ada kitab Allah yang wajib kita imani dan wajib juga untuk melaksanakan isinya sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya kita sudah mafhum kitab yang wajib kita imani. Ada Taurat, Injil, Zabur, dan di dalamnya Al-Quran. Yang lain, yang 3 tentunya kita imani itu adalah merupakan kitab dari Allah yang diberikan kepada para nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang terakhir Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya bagi kita sebagai umatnya, maka di dalamnya selain kita mengimani
tentunya harus melaksanakan apa yang ada di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tatkala manusia meninggalkan Al-Quran, kalaulah sesuatu ditinggalkan oleh kita, misalnya ada bunga yang tidak kita sirami, maka bunga itu akan layu. Kita punya binatang, ternyata binatang yang kita pelihara tidak dikasih makan dan tidak diperhatikan, maka binatang itu akan mengalami kelaparan. Yang jelas, segala sesuatu yang kita tinggalkan biasanya akan memberikan dampak terhadap apa yang kita tinggalkan. Kata Syekh Al-Mutawwali, beliau menyampaikan, kul al-asya'i tadbalu antaroktaha, segala sesuatu akan menjadi layu jika kamu tinggalkan. Ilal Quran, kata beliau, kecuali Al-Quran. Jadi semuanya yang kita tinggalkan itu akan menjadi layu kecuali Al-Quran. Kalaulah Al-Quran kita tinggalkan, maka bukan Al-Qurannya yang layu, tetapi kitanya akan kehilangan arah kemana kita akan pergi dan sedang di mana kita sedang berjalan di muka bumi ini. Kata beliau, Syekh Mutawwali itu, kul al-asya'i tabaddalu antaroktaha, semua yang kita tinggalkan itu akan layu ilal Quran kecuali Al-Quran. Intaroktahu tabaddalu anta, maka ketika manusia itu meninggalkan Al-Quran, maka dirinya sendiri yang akan menjadi layu, dirinya sendiri akan menjadi rugi, dirinya sendiri akan kehilangan arah kemana kita akan pergi. Oleh karena itu, manusia selamat dan tidak selamat kehidupan di dunia ini, kalau alat ukurnya terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri, sejauh mana kita paham dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Fatir, innal ladzina yasuna kitab, kalaulah kita mengharapkan satu kebahagiaan dan itu tidak akan rugi selamanya, yang pertama yasunal kitab, artinya pahamilah, imanilah, tafakurlah, tadaburlah, tasarruflah jiwa kita terhadap Al-Quran, karena Al-Quran sebagai alat ukur sejauh mana baik dan buruknya dilihat daripada standarnya adalah Al-Quranul Karim itu sendiri. Oleh karena itu, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Fatir ini, berpesan kepada kita semua, tentunya menuntut supaya kita menjadi hamba Allah yang selalu dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah yasunal kitab, jangan lupa kita untuk belajar Al-Quran dan istiqomah kita untuk membacanya, dan tentunya kita sampai kepada tasarruf Al-Quran menjelma di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, wa aqamus shalah, pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia mengharapkan satu kebahagiaan. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, janganlah meninggalkan sholat. Dirikanlah sholat, jangan coba-coba dengan segala kesibukannya sholat itu ditinggalkan. Dan kita paham, tentunya sudah maklum bersama dan paham bersama, karena sholat itu as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah merupakan tiangnya agama. Maka kalau tanpa sholat, pada hakikatnya dia itu tidak beragama. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kalau tidak salah, bahwa perbedaan mana mukmin dan tidak mukminnya
dilihat daripada sholat dan tidak sholatnya. Laisa tarku bainal kafirin wal mu'minin illa tarkus sholat. Garis pemisah mana orang kafir dan orang mukmin dilihat sholat dan tidak sholatnya. Makanya sholat itu tidak ada satu kata pun alasan sholat harus ditinggalkan. Oleh karena itu Allah berpesan di sini, tatkala kalian ingin mengharapkan kemuliaan di hadapan Allah, yang pertama belajarlah Al-Quran, pahamilah Al-Quran. Yang berikutnya adalah wa aqamas shalah, dirikanlah sholat. Yang ketiga Allah berpesan wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Dan yang ketiga, jangan lupa kita untuk menyisihkan sebagian rezekinya mimma razaqnakum, kata Allah, yang telah kami berikan kepada kamu. Allah menjelaskan di sini, menyuruh infak kepada kita semua. Tentunya rezeki yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya itu bukan milik kita semua. Di situ ada rezeki fakir miskin, di situlah ada rezeki yang namanya anak yatim piatu, di situlah ada bagian untuk masjid, di situlah ada bagian untuk saudara-saudara kita yang memang sangat memerlukan bantuan kita. Oleh karenanya Allah memerintahkan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Baru kata Allah, yarjuna tijaratan lan taburan. Ketika manusia istiqomah memahami dan mengamalkan Al-Quran, mendirikan sholat, dan dia sadar bahwa rezeki yang Allah titipkan kepada kita bukan milik kita, ada bagian hak-hak orang lain, dan kita istiqomah melakukan itu, maka kata Allah, yarjuna tijaratan lan taburan. Itulah orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan yakin hidupnya tidak akan rugi, baik rugi di dunia apalagi nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum innahu jawadun karim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah barakati yaumil jum'ah aksarona tusafas al-luha fi bigati tawadu wa tadalul hidayah wal afiyata wa su'ubban. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah yang kedua ini, marilah kita memohon dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang selalu kita minta, tentunya banyak permintaan yang diminta oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada skala prioritas yang kita minta dan memang itu kebutuhan kita bersama. Yang pertama, semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam, Allah memberikan rezeki yang penuh dengan keberkahan, Allah memberikan usia panjang, sehat dan rajin beribadah, dan tentunya Allah memberikan kepada kita semua keturunan yang soleh dan solihah, di mana kita dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala kulli sahabati Rasulillah ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan biwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal azim li wa lakum.